Tahukah kamu bahwa suatu negara tidak bisa sembarang mengklaim laut sejauh mata memandang? Menurut hukum internasional, ada batas-batas yang mengatur wilayah laut di setiap negara. Yuk kita bahas lebih dalam tentang zona laut teritorial dan zona tambahan. Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 atau UNCLOS mengatur soal yurisdiksi negara terhadap laut dengan status hukum yang berbeda. Secara garis besar, konvensi membagi laut ke dalam dua bagian zona maritim, yaitu yang pertama, zona-zona yang berada di bawah yurisdiksi nasional. Kedua, yurisdiksi khusus dan terbatas. Yang ketiga, zona-zona maritim dengan yurisdiksi eksklusif memanfaatkan sumber daya alamnya. Yang keempat, zona maritim di bawah pengaturan internasional. Kelima, zona yang tidak berada di bawah kedaulatan manapun maupun yurisdiksi manapun. Adapun pembagian-pembagiannya. Zona-zona maritim yang berada di bawah yurisdiksi nasional. Yang pertama ada perairan pedalaman, yang kedua ada perairan kepulauan, yang ketiga ada laut teritorial. Selanjutnya ada zona-zona maritim yang berada di bawah yurisdiksi khusus negara, pantai, dan terbatas, yaitu zona tambahan. Selanjutnya ada zona maritim yang status hukumnya eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya alamnya. Yang pertama ada zona ekonomi eksklusif, yang kedua ada landasan kontinen. Yang selanjutnya ada zona maritim yang tidak di bawah kedaulatan manapun, yurisdiksi manapun, yaitu laut lepas. Yang terakhir itu ada zona maritim yang berada di bawah suatu pengaturan internasional khusus, yaitu kawasan dasar laut internasional. Selanjutnya kita akan masuk pada definisi zona laut teritorial. Zona laut teritorial adalah wilayah perairan sejauh 12 mil laut dari garis pangkal pantai suatu negara di mana negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayah ini, termasuk perairan, dasar laut, dan ruang udara di atasnya. Kita masuk pada ciri-ciri zona laut teritorial. Yang pertama yaitu ada kedaulatan penuh atas perairan ini. Yang kedua ada hak lalu lintas damai. Yang ketiga dapat diterapkan hukum nasionalnya. Yang terakhir ada batas maksimal 12 mil laut dari garis pangkal pantai. Selanjutnya kita akan membahas zona tambahan. Zona tambahan adalah wilayah perairan yang terletak di luar zona laut teritorial hingga sejauh 24 mil laut dari garis pangkal. Zona ini memberi negara pantai hak-hak tertentu untuk mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran hukum di bidang bea cukai, untuk mengawasi perdagangan ilegal dan penyelundupan barang, keimigrasian, mencegah masuknya imigran ilegal, kesehatan, mencegah penyebabnya penyakit dari kapal asing, peraturan fiskal, mengawasi peraturan ekonomi dan pajak laut. Selanjutnya kita masuk pada ciri-ciri zona tambahan. Ciri yang pertama ialah bukan wilayah kedaulatan penuh. Negara tidak memiliki kedaulatan penuh seperti zona teritorial, tetapi memiliki hak-hak khusus. Yang kedua ada memperpanjang pengawasan negara hingga 24 mil laut. Negara pantai dapat melakukan patroli dan pengawasan terhadap ancaman yang berasal dari kapal asing. Yang ketiga itu ada berlaku untuk keamanan dan pencegahan pelanggaran. Negara pantai dapat menangkap atau menindak pelanggaran hukum yang terjadi di dalam zona ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang kepentingan dan manfaat zona teritorial dan zona tambahan bagi negara pesisir. Yang pertama ada keamanan dan kedaulatan nasional, melindungi negara dari ancaman militer, penyelundupan, dan pelanggaran hukum internasional. Yang kedua ada pengelolaan sumber daya alam. Zona teritorial memungkinkan eksploitasi sumber daya seperti perikanan, minyak, dan gas bumi. Yang ketiga ada pencegahan kriminalitas laut. Zona tambahan berguna untuk mengawasi perdagangan ilegal, perampokan, atau masuknya imigran gelap.
Yang keempat, ada perlindungan lingkungan laut. Negara pantai dapat menegakkan aturan untuk mencegah pencemaran laut dan eksploitasi ilegal.